Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Dan hari ini kita akan melakukan ibadah secara online. Mari persiapkan diri Bapak Ibu, hati Bapak Ibu untuk bersama kita mengikuti ibadah online kali ini. Mari kita bersama memuji, menyembah Tuhan bersama tim Praise Worship gereja kita. Dan kita juga akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Insinyur Rudi Kristinanto. Selamat beribadah, tetap sehat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Tiba saatnya kita akan bersuka cita, kita mau menaikkan puji-pujian Tuhan. Kita akan bersorak, kita mau bersuka cita. Sanggup bangkitkan
di dalam hidup kita. Dalam keadaan apapun yang dihadapi saat ini, kita mau tahu bahwa Tuhanlah satu-satunya pengharapan. Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan,
di sisiku, Kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan, kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu amin dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Tuhan, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetap Allahku, Kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. 1000 rebah Tuhan, 1000 rebah di sisiku, tetap padamu Tuhan, tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Mari kita bersatu di dalam doa menyambut firman Tuhan. Tuhan, terima kasih kalau Engkau berikan kesempatan kepada kami Tuhan. Kami boleh memuji Engkau, kami ada saat ini Tuhan. Itu semua karena berkat-Mu, karena anugerah-Mu yang menyertai kami. Tuhan, saat ini Tuhan kami ingin mendengarkan suara-Mu, kami ingin mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Karena dalam setiap langkah hidup kami ingin mengikuti jejaknya Tuhan. Kami ingin merasakan hadirat-Nya Tuhan selalu dalam kehidupan kami. Buat kami mengerti Tuhan apa yang Kau inginkan dalam hidup kami. Buat kami mengerti kehendak yang Engkau ingin laksanakan dalam hidup kami. Tuhan, kami mau bersyukur untuk firman-Mu. Engkau memberkati Tuhan. Pujian-pujian yang telah dinaikkan, Engkau memberkati firman yang akan disampaikan. Biar kami Tuhan rasakan terus kehadiran-Mu dalam kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita dalam hati kami. Di dalam nama-Mu kami bersyukur dan berserah. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, salam saudaraku yang kasih Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih Tuhan, puji nama Tuhan. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dan saya akan menjelaskan mengenai arti ahli waris. Dalam Yakobus 2 ayat yang kelima dikatakan, dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih Tuhan, rupa-rupanya ahli waris untuk memperoleh warisan secara rohani seperti yang dikatakan dalam Yakobus 2 ayat yang kelima ini tidaklah mudah. Dalam dunia kita sudah mengenal apa itu ahli waris, yaitu orang yang berhak atas warisan yang diperoleh kadang-kadang secara otomatis karena dia adalah anak. Tetapi firman Tuhan berkata, dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang yang dianggap miskin oleh dunia? Tentu orang yang dianggap miskin oleh dunia adalah orang yang tidak memperoleh harta warisan. Karena dianggap miskin. Tetapi firman Tuhan katakan kita yang dipilih oleh Allah itu kaya. Bukan secara jasmani, secara dunia. Tapi kaya di dalam iman. Dan karena kaya di dalam iman maka orang itu memperoleh ahli waris dari kerajaan Allah yang dijanjikannya itu. Dan firman Tuhan berkata pada bagian terakhir dari Yakobus 2 ayat yang kelima ini, orang-orang yang kaya di dalam iman itu adalah mereka yang mengasihi Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih Tuhan, di dalam Galatia 4 ayat yang ke-7 itu lebih diperjelas lagi tentang arti ahli waris, yaitu dalam Galatia 4 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-7 dikatakan yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Jadi di dalam Galatia 4 ayat yang pertama diperjelas tentang kedewasaan, tentang akil balik. Ini secara jasmani, secara dunia memang. Tapi kalau secara rohani, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih Tuhan, ayat yang ke-7 berkata, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Dewasa secara rohani. Kembali ke dalam Yakobus tadi, dewasa secara rohani itu adalah orang-orang yang kaya di dalam iman. Bukan miskin di dalam iman. Bukan penuh dengan rasa ketakutan. Bukan penuh dengan rasa khawatir akan masa depan. Tapi orang yang kaya di dalam iman adalah orang yang dewasa. Orang yang sudah akil balik. Dan mereka berhak atas ahli waris itu. Warisan yang telah dijanjikan itu. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih Tuhan. Luar biasa ini. Yakobus memperjelas lagi dalam Yakobus 1 ayat yang ke-16. Itu dikatakan, siapa yang sulung itu? Dalam tradisi orang Yahudi, orang yang ahli waris itu adalah mereka yang sulung, dan orang yang sulung itu mempunyai hak ahli waris lebih banyak daripada anak yang lainnya. Lalu siapa yang sulung itu? Yakobus 1 ayat yang ke-16 sampai dengan 18 dikatakan demikian. Ini menarik sekali Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih Tuhan. Yakobus 1 ayat 16 sampai dengan 18 supaya kita mengetahui dan kita yakin bahwa kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Ayat 16 sampai 17 dikatakan demikian. Maaf, ayat 16 sampai dengan 18 dari Yakobus 1. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Ayat 18. Atas kehendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran
supaya kita pada tingkat yang tertentu, menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Pada tingkat tertentu menjadi anak sulung dari segala yang diciptakannya, artinya punya hak kerajaan Allah sebagai anak sulung. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih Tuhan, yang dimaksud dengan anak sulung ini adalah mereka tidak seperti Esau. Esau adalah anak sulung, tapi Esau meremehkan hak kesulungan. Kita yang dimaksud dengan anak sulung pada tingkat tertentu adalah mereka yang menghargai hak kesulungan yang diberikan Allah itu. Dan hak kesulungan itu adalah keselamatan. Kita hargai salib Kristus. Kita hargai keselamatan itu. Maka kita disebut sebagai ahli waris dari kerajaan Allah. Dan itulah orang-orang yang mengasihi Dia. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih Tuhan, ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan dalam kehidupan ini. Janji Tuhan untuk memberikan kerajaannya dan kita sebagai ahli warisnya bukanlah satu omong kosong. Itu satu hal yang pasti. Cuma kita diminta oleh Allah untuk membuktikan bahwa kita adalah orang-orang Kristen yang dewasa, orang-orang Kristen yang akil balik, orang-orang Kristen yang berhak atas janji Tuhan itu. Sudahkah kita bertumbuh di dalam Tuhan? Sudahkah kita kaya di dalam iman? Orang yang kaya di dalam iman adalah orang yang mampu membuktikan bahwa dia betul-betul percaya kepada Dia dan mempercayakan hidup ini kepada Dia. Segala kesukaran hidup kita ini, kita yakin dan percaya Tuhan selalu di pihak kita. Tuhan selalu menyertai kita. Itulah yang kita percaya. Dan itu adalah orang-orang yang punya tingkatan tertentu, anak sulung pada tingkat tertentu. Orang-orang Kristen yang sudah akil balik, orang-orang Kristen yang sudah memiliki kaya di dalam iman. Dan firman Tuhan pada bagian terakhir ini berkata, Roma 8 ayat yang ke-17. Roma 8 ayat yang ke-17 berkata, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Dan jika kita anak, siapa anak itu? Anak yang dewasa, anak sulung, anak yang menghargai hak kesulungan. Bukan seperti Esau yang meremehkan hak kesulungan. Dan jika kita anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih Tuhan, janji Tuhan begitu indah. Janji Tuhan begitu indah. Dan kita menantikan penggenapan janji Tuhan itu. Saya yakin dan percaya tidak ada satupun di antara kita yang tidak ingin merasakan dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus. Yaitu pada hari Tuhan nanti. Pada waktu Tuhan Yesus mengangkat kita dan tinggal bersama-sama dengan Dia. Pada saat itulah kita dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus. Dan kita adalah ahli waris dari seluruh janji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Berikut adalah jadwal ibadah yang tetap berjalan. Ibadah doa pagi setiap hari jam 4:30 di gereja. Ibadah umum minggu depan tanggal 5 April kembali dilaksanakan online di YouTube channel GBT Kristus Anugerah Cilacap jam 7 pagi. Ibadah online ini berlaku untuk ibadah minggu pagi dan sore. Persembahan atau kolekte dapat ditransfer ke rekening di bawah ini. Sekian GBT Kristus Anugerah News. Tuhan Yesus memberkati.
Bapa dalam surga, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Engkau sudah menyertai dalam ibadah online ini Tuhan. Dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Kami sudah menaikkan pujian pengagungan bagi Engkau Tuhan. Dan kami sudah telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bahwa kami ini adalah orang-orang yang kaya di dalam iman. Dan berhak memperoleh warisan yang Engkau janjikan Tuhan, yaitu kerajaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami membawa berkat-berkat-Mu, hidup di dalam anugerah Engkau Tuhan, dan kami di bawah berkat-berkat Engkau Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus, menyertai kita mulai saat ini, esok, bahkan sampai Maranatha Tuhan datang. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang Maha Besar, Allah yang mengasihi kami, Engkau Allah yang memberkati kami, Engkau juga Allah yang menyinari kami dengan wajah-Mu Tuhan dan memberikan kepada kami kasih karunia. Engkau Allah yang menghadapkan wajah-Mu kepada kami Tuhan dan memberikan damai sejahtera. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang menonton, yang mengikuti ibadah online ini Tuhan. Engkau memberkati mereka dalam kehidupan rumah tangganya, dalam usaha pekerjaannya, dalam sekolah, dimanapun mereka berada, ada di dalam perlindungan dan kasih setia Tuhan. Dan terlebih lagi Engkau memberkati hamba-hamba-Mu, para pelayan Tuhan yang telah ambil bagian di dalam ibadah ini Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji syukur hormat bagi-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya saudara, demikianlah tadi ibadah online pada hari ini. Semoga kita tetap setia, tetap semakin dikuatkan di dalam iman. Dan jangan lupa hari ini kita diingatkan bahwa kita adalah sang ahli waris. Mari kita tetap kerjakan keselamatan kita, tetap setia, tetap berjuang, sampai kita menerima kemuliaan yang dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, tetap setia, dan tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. Happy Sunday!